Halo semuanya, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Ibu Rosita di sini. Kali ini kita akan membahas mengenai pengaruh perubahan dan interaksi keuangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Selamat menyaksikan ya anak-anakku. Baik anak-anakku, yang pertama kita akan bahas mengenai perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Lokasi negara-negara ASEAN yang berada di antara benua Asia dan benua Australia menyebabkan wilayah ini memiliki pola arah angin yang berganti setiap setengah tahun sekali. Nah, angin ini dinamakan angin muson timur dan angin muson barat. Masing-masing menyebabkan terjadinya musim kemarau dan musim hujan. Iklim yang dipengaruhi oleh tiupan angin muson dinamakan iklim muson. Selain iklim matahari dan iklim muson, wilayah negara-negara ASEAN juga dipengaruhi oleh iklim fisis. Iklim fisis dipengaruhi oleh keadaan fisik suatu wilayah, seperti perairan laut, pegunungan, dan dataran. Negara-negara ASEAN terkadang mengalami perubahan iklim yang tidak bisa diprediksi, sebagai akibat adanya perubahan pola penggunaan lahan dan perilaku yang menimbulkan pemanasan global. Perubahan iklim ini memicu terjadinya bencana alam klimatik atau bencana alam yang disebabkan kerusakan faktor-faktor iklim. Dalam upaya menanggulangi bencana di kawasan Asia Tenggara, ASEAN melakukan kerjasama antar negara anggotanya. Contoh, kerjasama ASEAN dalam menanggulangi bencana klimatik, yaitu ketika terjadi kebakaran hutan yang hebat di Sumatera pada tahun 2015. Malaysia dan Singapura atas nama ASEAN memberikan bantuan peminjaman pesawat pemadam kebakaran. Indonesia dan beberapa negara ASEAN lain membantu Filipina yang mengalami bencana badai Haiyan tahun 2014. Berdasarkan kondisi iklim matahari, fisis maupun muson, hampir seluruh negara ASEAN memiliki kesamaan kondisi. Kondisi iklim yang sama ini membuat negara-negara di ASEAN bahu-membahu untuk saling membantu. Kita lihat peta tumbukan lempeng dan persebaran gunung berapi di negara-negara ASEAN. Ya, di peta Indonesia yang bagian bawah terdapat tanda merah. Nah, itu adalah peta gunung berapi di Indonesia. Ternyata di Indonesia banyak sekali ya gunung berapinya. Yang C, faktor ketersediaan sumber daya alam. Hampir semua negara-negara ASEAN memiliki sumber daya alam berupa barang tambang, kecuali Singapura. Negara Singapura yang wilayahnya sangat sempit memiliki keterbatasan sumber daya alam barang tambang, tetapi menguasai perdagangan dan industri. Negara-negara ASEAN yang kaya dengan barang tambang mentah mengekspornya ke Singapura untuk diolah menjadi berbagai bahan kebutuhan pokok. Negara-negara ASEAN yang lain juga melakukan kegiatan yang serupa dengan volume yang berbeda-beda sesuai kemampuan masing-masing negara. Berikut adalah barang tambang negara-negara ASEAN. Pertama, Indonesia, ada minyak bumi, batu bara, timah, emas, perak. Yang kedua, Malaysia, ada biji timah, bauksit, biji besi, dan minyak bumi. Dan kalian bisa baca sendiri di tabel yang sudah Ibu sediakan. Sekian penjelasan dari Ibu. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.